Tapi pun, pemirsa Metro TV jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya, Dela Eka Saputri, dapat menjumpai Anda kembali selama 30 menit ke depan dalam program Ruwai Jurai. Dan inilah Ruwai Jurai selengkapnya. RSUD AM kembali melakukan bedah jantung terbuka. 4% kerusakan jalan di Lampung akibat truk odol. DPRD Provinsi Lampung usulkan raperda terkait isu LGBT. Berita pertama di Ruwai Jurai pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk kembali melakukan operasi bedah jantung terbuka atau CABG kepada 2 pasien. Hingga kini RSUD AM telah menangani 9 pasien dengan tindakan serupa dan seluruh telah dipulangkan dalam kondisi sehat. PLT Direktur RSUD AM Imam Ghazali mengatakan operasi tersebut dipusatkan di Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Abdul Muluk pada Jumat 20 Juni 2025. Tindakan operasi dilakukan kepada pasien Uza, 65 tahun yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian pada Sabtu 21 Juni 2025, operasi juga dilakukan kepada pasien SH, 61 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Keduanya telah dipulangkan dalam keadaan sehat. Sebagai rumah sakit mengampu regional untuk 9 layanan prioritas, salah satu fokus utama RSUD AM adalah pelayanan jantung. Tindakan operasi CABG bertujuan untuk mengatasi penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri koroner yang menyuplai darah ke otot jantung. Proses pemulihan pasca operasi bisa memakan waktu antara 6 hingga 12 minggu tergantung kondisi pasien dan kepatuhan terhadap anjuran medis. Kedepan, RSUD AM berkomitmen untuk lebih rutin melakukan operasi melalui program Proctorship hingga mencapai target 100 pasien CABG dan dapat melakukan operasi secara mandiri. Dan bagi warga Provinsi Lampung ya, yang memang mengalami keluhan tentang penyakit jantung ini untuk datang ke Abdul Muluk, ke PJT, Pusat Jantung Terpadu di Rumah Sakit Abdul Muluk. Imam Ghazali menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan melalui peningkatan sumber daya manusia, peralatan medis, serta sarana penunjang lainnya. Hal ini pun selaras dengan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk menyediakan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Sylvia Agustina, Metro TV Lampung. Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Dalam pertemuan ini, Komisi 2 menyoroti rendahnya transparansi dan capaian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor pertahanan di daerah ini. Rombongan Komisi 2 DPR RI yang diketuai Dede Yusuf diterima langsung Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung. Dalam keterangannya, Dede Yusuf menyampaikan saat ini PNBP pertahanan secara nasional baru mencapai 3,2 triliun di Lampung dan tercatat angka PNBP baru mencapai 20 miliar. Meskipun menurut Kanwil BPN setempat angkanya sudah sekitar 120 miliar. Namun, Komisi 2 menilai pencapaian tersebut belum sebanding dengan luas lahan di Provinsi Lampung. Dede Yusuf mendorong pembenahan sistem pelaporan serta transparansi data pertahanan agar penerimaan PNBP lebih akuntabel dan berdampak bagi daerah. Tadi saya dapat informasi baru 20 miliar, tapi tadi Pak Kanwil mengatakan sudah 120. Tapi menurut saya masih kurang. Dengan jumlah luasan itu saya belum paham. Disampaikan tadi 150 miliar.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan Pemprov mendukung langkah DPR RI dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendapatan negara dari sektor pertanahan. Ia menyebutkan, pemerintah daerah hanya memfasilitasi agar manfaat dari PNBP benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah di daerah. Karena secara langsung ke Pemprov Lampung tidak banyak ya, karena kita kan itu kaitan dengan BPHTB, kemudian perizinan. BPHTB itu kan wilayah kewenangan kabupaten kota. Cuman tadi kan harapan kita bagaimana pajak-pajak yang dikelola oleh BPN dapat berdampak bagi pemerintah Provinsi Lampung. Dewan juga menegaskan aspirasi dan masukan yang disampaikan akan dibawa ke Senayan untuk ditindaklanjuti dalam rapat maupun penyusunan kebijakan berikutnya. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Sebuah mobil truk pengangkut puluhan ton bahan bakar minyak ilegal terbakar di Jalan Lintas Pantai Timur Menggala, Tulang Bawang, Lampung. Kebakaran diduga akibat percikan api dari kendaraan yang memicu ledakan dan kebakaran hebat. Beginilah detik-detik kebakaran sebuah mobil truk yang membawa minyak ilegal dari Palembang tujuan Lampung Tengah yang terjadi di Jalan Lintas Pantai Timur Tulang Bawang, Lampung. Kebakaran sempat membuat panik warga karena lokasi kejadian dekat dengan permukiman. 2 unit mobil pemadam diterjunkan, namun banyaknya bahan yang mudah terbakar menyulitkan proses pemadaman. 2 orang yang berada di dalam mobil truk dikabarkan melarikan diri usai kebakaran terjadi, dan saat ini masih dalam pengecekan oleh polisi. Ini tadi udah kebakaran ini Pak. Kalau misalkan udah rame tadi, udah kebakaran. Minyak Pak. Minyak solar kan. Minyak solar ya. Kurang tahu juga dari sana mau bawa ke arah Lampung Timur. Lampung Timur. Ya, kabur Pak. Oh, sepertinya kabur. Dua orang. Terjadi karena ada sulutan api terhadap truk tersebut yang setelah kami lihat bahwa truk tersebut membawa minyak ilegal kurang lebih 6 ton dengan muatan 6 ton. Menurut Kanit Tipiter Polres Tulang Bawang, truk tersebut membawa minyak ilegal tanpa dokumen resmi yang diduga akan dipasarkan di wilayah Lampung Tengah. Pihak Polres saat ini masih melakukan penyelidikan, termasuk memburu pemilik minyak ilegal yang dimuat dalam mobil truk tersebut. Beruntung dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa. Dari Tulang Bawang, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung. 4% kerusakan jalan di Lampung akibat truk odol. Tetaplah bersama kami. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Science 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung mencatat sebesar 4% kerusakan jalan tiap tahun disebabkan oleh truk odol atau overdimension overloading. Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M. Taufikillah mengungkapkan kendaraan odol tak hanya merusak jalan nasional, namun juga jalan provinsi yang rutin dilintasi. Kerusakan yang ditimbulkan terjadi secara bertahap dimulai dari retak kecil yang kemudian diikuti masuknya air ke struktur tanah di bawah permukaan jalan, sehingga jalan mudah amblas atau patah dalam waktu singkat. Taufik menyebut jalur-jalur yang paling sering dilintasi truk odol adalah sentra produksi hasil pertanian seperti di wilayah lintas Tengah Waikanan, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Berbeda dengan wilayah berbukit seperti Tanggamus yang lebih sedikit terdampak karena medannya yang tidak memungkinkan dilintasi kendaraan berukuran besar. Jadi kalau setiap tahun penurunan kerusakan jalan itu 4%. Ya, disinyalir ya memang karena odol. Bahwa sudah muatannya tinggi, ya, terus panjang-panjang juga. Nah, kita memang nggak pernah sih sampai dengan menghitung berapa beratnya. Upaya pengendalian truk odol masih terbilang terbatas, jembatan timbang sulit diterapkan, dan pemasangan portal juga belum menjamin efektivitas, khususnya untuk kendaraan angkut pasir yang padat muatan namun tidak mencolok secara visual. Sebagai solusi, pemerintah daerah melakukan kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Berkibar atau Bersama Kita Benahi Jalan Rusak. Sejumlah perusahaan seperti PSNI dan PGE telah diajak untuk berkontribusi dalam perbaikan infrastruktur jalan melalui program tersebut. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung mencatat inflasi pada Juni 2025 sebesar 0,04% secara bulanan atau month to month. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Juni 2024 yang tercatat deflasi 0,11%. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswardi, menjelaskan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Gubernur Lampung dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pada tahap pertama, 170 unit kursi roda telah tiba dan siap didistribusikan secara langsung kepada anak-anak yang telah diusulkan melalui sistem by name by address. Dan pada Oktober mendatang akan kembali diterima 170 unit tambahan. Aswardi menyayangkan masih banyak orang tua yang belum melaporkan kondisi anak disabilitasnya sehingga tidak terdata dalam penerimaan bantuan. Pemprov juga mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Nah, untuk diketahui bahwa bantuan dari Global Village Foundation ini hanya memberikan bantuan kursi rodanya dalam bentuk yang belum terpasang, dan kita dibantu oleh Basnas untuk perakitan, biaya distribusi dari Tanjung Priuk sampai Jalan Lampung, lalu sampai di Lampung ini gratis, kita dibantu oleh Basnas. Pengiriman dan perakitan kursi roda juga dibantu oleh Basnas Provinsi Lampung. Ini sudah kita lihat sendiri, mudah-mudahan yang dimimpikan misalkan impakkan syaratnya akan kita salurkan seperti yang hari kita saksikan. Mudah ini jadi amal ibadah, dan terima kasih Mr. Andi yang sudah memberikan memperhatikan Lampung untuk bisa kembali kita bangkit menjadi maju menuju Indonesia Emas. Senada, anggota DPRD Kota Bandar Lampung sekaligus pemerintah penyandang disabilitas Dewi Mayang Suri Jausal mengapresiasi bantuan tersebut. Ia mengatakan kursi roda yang dibagikan telah dilakukan custom sesuai ukuran masing-masing penerima. Dewi juga berharap seluruh lembaga terkait terus berkolaborasi dalam memberikan dukungan terhadap kaum difabel di Bandar Lampung. Dan yang sudah dibagikan hari ini itu memang yang sudah customize, yang sudah ada di list, jadi memang sesuai dengan ukurannya. Kedepannya kita akan berupaya terus memberikan bantuan untuk warga-warga di Provinsi Lampung untuk mendapatkan kursi roda cerebral palsy ini. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Angin kencang disertai hujan lebat melanda Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Akibatnya, sebanyak 72 rumah mengalami kerusakan parah dan ringan. Inilah video amatir yang direkam warga saat terjadi angin puting beliung disertai hujan deras di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan pada Senin pagi.
terlihat sejumlah rumah rusak berat, terutama pada bagian atap yang terbuat dari asbes. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan, Ariswandi, mengatakan angin puting beliung menerjang 3 desa yakni Desa Bangunrejo, Taman Sari, dan Sumber Nadi. Total 72 rumah warga mengalami kerusakan dari ringan hingga berat. Selain merusak rumah, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon di sepanjang jalan desa. Diperkirakan kerugian akibat bencana ini mencapai ratusan juta rupiah. Tim reaksi cepat BPBD bersama warga langsung melakukan evakuasi puing dan pembersihan pohon tumbang. Nah, kita sudah mengambil langkah-langkah. Begitu dapat informasi dari warga sekitar, BPBD langsung mengambil langkah terjun langsung untuk membantu masyarakat yang terdampak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat ini proses pendataan masih terus dilakukan dan pemerintah akan menyalurkan bantuan untuk para korban terdampak. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung. DPRD Lampung usulkan Raperda terkait isu LGBT. Tetaplah bersama kami di Ruwai Jurai. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Lampung mengusulkan agar pemerintah daerah segera menyusun rancangan peraturan daerah atau Raperda yang mengatur tentang isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Anggota DPRD Provinsi Lampung, Bundimana S, mendorong pemerintah Provinsi Lampung untuk segera membahas Raperda terkait isu LGBT. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan sebagai upaya melindungi generasi muda dari pengaruh perilaku yang dinilai menyimpang. Budiman juga menegaskan dengan adanya payung hukum tingkat daerah, pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki dasar yang kuat untuk mengambil tindakan atau terhadap aktivitas yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk memastikan kebijakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, DPRD juga akan berkoordinasi dengan Komnas HAM terkait usulan Raperda ini. Itu kami mengusulkan pada DPRD Provinsi Lampung nanti membuat suatu peraturan daerah untuk membuat aturan, tentunya kalau yang melakukan itu ada sanksinya nanti. Kita khawatir kalau ini kita biarkan tanpa ada payung hukumnya, dia akan merusak generasi muda ke depan. Juga ini hal yang dilarang oleh agama. Kami mendorong segera membentuk peraturan daerah tentang mengatur LGBT. Bukan pengaturan tapi ada sanksinya jika ingin dilakukan oleh
kaula muda ya. Wacana Raperda LGBT ini juga muncul setelah ramainya perbincangan di media sosial terkait aktivitas komunitas LGBT di beberapa daerah di Lampung yang dinilai memicu kekhawatiran publik. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Lampung mencatat selama 2 bulan terhitung sejak 1 Mei hingga 30 Juni, program pemutihan pajak berhasil meraup pendapatan sebesar 140 miliar. Kabid Pembinaan dan Pengendalian Bapenda Lampung, Dery MS, mengatakan selama 2 bulan terhitung sejak awal Mei hingga Juni 2025, tercatat program pemutihan pajak pendapatan sebesar 140 miliar. Dery menjelaskan pendapatan pada program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB terdiri dari 79 miliar program pemutihan dan 61 miliar dari reguler. Menurutnya, dari total pendapatan itu jumlah kendaraan yang ikut yakni sebanyak 320.000 unit yang terdiri dari kendaraan roda 2 dan roda 4. Dari program itu terdapat peningkatan pembayaran pajak yang naik 40% per harinya bila dibandingkan dengan hari biasa tanpa program pemutihan. Di tempat, ya kalau sampai saat ini sih antusiasnya masih ada masyarakat itu dan berharap mungkin mereka sebagian menginginkan perpanjangan lagi. Cuman untuk hal tersebut mungkin nanti kita akan koordinasi terkait kebijakan dari Bapak Gubernur. Sementara itu, Sekretaris Bapenda Lampung Armin Tony menghimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan dengan segera mendatangi layanan Samsat. Artinya tidak dimanfaatkan pembayaran pajak ini, maka nanti akan diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2029 tentang penghapusan pajak penghapusan jasa kendaraan. Untuk menarik masyarakat yang belum membayar pajak, Bapenda Lampung melakukan sejumlah inovasi guna memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. 3 keluarga anggota Polri yang tewas dalam kasus penembakan saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan bersujud di depan Majelis Hakim Pengadilan Militer Palembang. Mereka memohon keadilan dan meminta terdakwa Kopda Basyarsyah dihukum seberat-beratnya, termasuk hukuman mati. Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi korban digelar di Pengadilan Militer 104 Jakabaring, Palembang. Terdakwa Kopral 2 Basyarsyah didakwa atas tindakan penembakan yang menyebabkan gugurnya 3 anggota Polres Waikanan. Selesai memberikan kesaksian, istri AKP Anumerta Lucianto, istri Aibtu Anumerta Petrus Aprianto, dan ibu dari Bribtu Anumerta M. Galib Surya Ganta menangis dan bersujud di depan majelis hakim. Mereka memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman mati karena tindakannya telah merenggut nyawa tulang punggung keluarga dan meninggalkan luka mendalam. Dalam keterangannya, istri AKP Lucianto membantah suaminya pernah terlibat atau menerima setoran dari judi sabung ayam dan menyatakan tidak pernah ada hubungan pribadi dengan terdakwa. Melihat keluarga korban bersujud di depan hakim, terdakwa Basyarsyah terlihat menyeka air mata seakan menyesali perbuatannya. Ya tentunya inilah saat yang pas gitu, dan kalau tadi sampai ibu sujud, kemudian istri almarhum juga sujud, ya saya rasa itu satu hal yang luar biasa lah, yang spontan. Memang benar-benar bahwa keluarga ini merasakan kehilangan yang luar biasa dan merasakan ada kesakitan dan ketidakpuasan terhadap proses persidangan yang masih berjalan sampai hari ini gitu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jean Pierre Papin, Metro TV. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan program Ruwai Jurai hari ini. Saya Dela Eka Saputri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.